Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Haris selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang kami hormati teman-teman dari kelas PAI 2E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmat-Nya sehingga saya dapat melaksanakan atau memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkanlah saya Nafisa Dwi Ramadhani, NIM 2023010144 dari kelas PAI 2E. Selanjutnya pada materi perkuliahan atau tugas UTS kali ini, izinkan saya untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu pemikiran pendidikan Islam Ibnu Maskawayh. Dan materi kedua yaitu ayat-ayat tentang manusia atau nafs. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pemikiran pendidikan Islam Ibnu Maskawayh. Siapa sih Ibnu Maskawayh? Ibnu Maskawayh atau nama lengkapnya adalah Ibu Ali Qasim Ahmad bin Yaqub bin Maskawayh. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Maskawayh. Beliau dilahirkan di kota Rai, Iran, pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Maskawayh mempelajari kitab Tarikh Al-Tabari kepada Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadhi. Selain belajar sejarah, beliau pun mempelajari filsafat kepada Ibnu Al-Khammar, salah satu seorang komentator Aristoteles, dan Al-Hasan Ibnu Siwar, seorang ulama pengkaji filsafat, kedokteran, dan logika. Tidak hanya sebatas itu, beliau pun mempelajari ilmu bahasa, ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, matematika, musik, ilmu militer, dan lain sebagainya. Karena beliau memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, maka beliau pun dapat melahap habis semua perjalanan atau pelajaran yang diberikan kepadanya. Alhasil, beliau pun menjadi salah seorang filsuf Islam terkemuka di zamannya. Jadi Ibnu Maskawayh adalah salah seorang pemikir atau filsuf muslim era klasik yang banyak mendapat perhatian para sarjana modern, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Pemikirannya, terutama dalam bidang etika atau akhlak, dinilai memiliki nilai guna dan signifikasi bagi kehidupan masyarakat modern. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas sedikit tentang komponen yang ada pada pemikiran pendidikan menurut Ibnu Maskawayh. Yang pertama yaitu manusia dan keutamaannya. Menurut Ibnu Maskawayh, manusia memiliki kemiripan dengan alam semesta. Karena itu, jika alam semesta disebut sebagai makrokosmos, maka manusia disebut sebagai mikrokosmos. Di samping memiliki panca indera, manusia memiliki indera bersama. Indera bersama ini berperan sebagai pengikat sesama indera. Indera bersama dapat menerima citra-citra indrawi secara serentak tanpa zaman, tempat, dan pembagian. Kemudian, citra-citra itu tidak saling bercampur dan saling mendesak. Daya indera bersama ini beralih ke tingkat daya khayal, sebuah daya yang berada di bagian depan otak. Dari daya khayal ini beralih ke daya pikir. Daya berpikir ini dapat berhubungan dengan akal aktif guna mengetahui hal-hal ilahi atau hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Menurut Ibnu Maskawayh, pada diri manusia terdapat tubuh dan jiwa. Jiwa tidak dapat memiliki sebuah fungsi dari materi. Hal ini karena dua hal. Yang pertama, suatu benda yang berbeda-beda bentuk dan keadaannya dengan sendirinya tidak bisa menjadi salah satu dari bentuk-bentuk dan keadaan-keadaan itu.
Suatu benda yang warnanya bermacam-macam tentu dalam pembawaannya sendiri tidak berwarna. Jiwa dalam mempersepsi objek-objek eksternal mengasumsi seolah-olah berbagai bentuk dan keadaan. Karena itu, jiwa tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari bentuk-bentuk itu. Yang kedua, atribut-atribut itu terus-menerus berubah. Tentu ada di luar lingkup perubahan substratum permanen tertentu menjadi pondasi identitas personal. Secara umum, Ibnu Maskawai membagi kekuatan jiwa menjadi 3 macam, yakni al-quwah al-natiqah, al-quwah al-syahwiyah, dan al-quwah al-ghadabiyah. Al-quwah al-natiqah adalah sebuah fakultas yang berkaitan dengan berpikir, melihat, dan mempertimbangkan segala sesuatu. Fakultas ini disebut fakultas raja. Fakultas ini menggunakan organ tubuh otak. Sementara al-quwah al-syahwiyah adalah sebuah fakultas yang berkaitan dengan marah, berani menghadapi bahaya, ingin berkuasa, menghargai diri, dan menginginkan bermacam-macam kehormatan. Fakultas ini disebut sebagai fakultas binatang. Organ tubuh yang digunakannya adalah hati. Terakhir, al-quwah al-ghadabiyah adalah sebagai sebuah fakultas yang berkenaan dengan nafsu syahwat dan makan, keinginan pada nikmatnya makanan, minuman, senggama, dan kenikmatan indrawi lainnya. Ketiga fakultas ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Fakultas ini disebut fakultas binatang buas. Fakultas ini menggunakan organ jantung. Jadi dari ketiga al-quwah tersebut terdapat beberapa perbedaan atau penyebutan dari setiap arti al-quwah. Selanjutnya yaitu tujuan akhlak atau pendidikan akhlak. Yang pertama, terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya semua perbuatan bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan jiwa dan memperoleh kebahagiaan sempurna atau al-sa'adah. Yang kedua, al-sa'adah dimulai dari al-khair atau kebaikan. Al-khair adalah al-sya'i al-nafi, sesuatu yang bernilai. Al-khair merupakan af'al al-ilahiyah atau perbuatan manusia yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga, kebaikan yang paripurna adalah sa'adah. Dan yang keempat, kebaikan paripurna. Yang pertama yaitu yang sifatnya emosional atau rasa maksusat, dan yang kedua sifatnya rasional atau makulat. Selanjutnya yaitu al-sa'adat al-kamil atau yang artinya kebahagiaan yang sempurna. Adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada keadaan kebahagiaan yang lengkap dan ideal. Dalam konteks filsafat dan spiritualitas, ini sering mengacu pada kondisi di mana seseorang merasa puas, bahagia, dan terpenuhi secara total, baik dalam aspek materi maupun spiritual. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai tradisi filosofis dan religius, termasuk dalam pemikiran Islam, di mana kebahagiaan yang sempurna seringkali dikaitkan dengan kedekatan dengan Tuhan dan pencapaian tujuan hidup yang mulia. Jadi, al-sa'adah al-kamil dari berkumpulnya 5 hal yaitu atau kebahagiaan yang sempurna. Yang pertama, kesehatan fisik. Yang kedua, kepemilikan harta. Yang ketiga, reputasi, jabatan, kehormatan di kalangan terhormat. Yang keempat, sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang kelima yaitu lurus dalam berpikir, sehat dalam keyakinan. Selanjutnya atau poin yang ketiga yaitu sebab perbedaan akhlak. Watak yang dimiliki dari setiap manusia atau setiap orang pasti memiliki watak atau sifat yang berbeda-beda. Seorang anak kembar pun pasti akan memiliki sebuah perbedaan watak atau sifat. Yang kedua yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang, karena setiap orang pasti kan memiliki selera atau keinginan atau kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan passion yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan dan kefahaman. Seperti poin yang pertama,
Seseorang yang memiliki watak atau sifat yang berbeda pasti tingkat pengetahuan dan kefahaman yang dimilikinya juga berbeda. Seperti halnya seorang anak dalam suatu kelas itu saat diajarkan oleh guru pasti semuanya tidak semuanya paham, pasti ada yang harus mencermati lebih agar lebih paham. Yang keempat yaitu tingkat kesungguhan dalam hal apapun, terutama dalam hal belajar maupun mencapai keinginan atau cita-cita yang diimpikan. Poin keempat, 3 unsur manusia. Yang pertama, jasad, hayat, ruh. Jasad yaitu unsur materi atau yang berbentuk tubuh. Hayat adalah unsur rohani sebagai natur jasad, sebagai daya gerak dan berfungsi sebagai tumbuh dan berkembangnya badan. Yang ketiga yaitu ruh, unsur rohani yang berasal dari Tuhan yang datang setelah janin berumur 4 bulan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Allah menurunkan atau meniupkan ruh kepada manusia saat ia berada di kandungan ibunya umur 4 bulan. 3 komponen manusia atau daya jiwa 1, yaitu al-nafs al-bahimiyah atau syahwatiyah. Hancur bersama hancurnya jasad, menggunakan alat jasmaniyah, alat badaniyah atau kabid, hati atau liver, berlaku semboyan al-aqlu al-salim fi al-jism al-salim, melahirkan kemampuan untuk cenderung kepada kenikmatan jasadiyah seperti makan, minum, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua atau daya jiwa 2 yaitu an-nafs al-sabuiyah atau al-ghadabiyah. Hancur bersama hancurnya jasad, menggunakan alat jasmaniyah atau alat badaniyah, qalb atau jantung atau hati, melahirkan 2 kemampuan fisik al-idrok al-jismani berupa panca indera, kemampuan ruhani al-idrok al-ruhani, al-takhayyul, al-tafakkur, al-ta'akul. Hubungan akal indera ini atau hubungan akal indera di ranah ini melahirkan potensi ruh alamiah atau ruhani tabiai dan ruh setani, ruhani syaitoni. Daya jiwa yang ketiga atau yang terakhir yaitu an-nafs natiqah atau al-quwats al-aqilats atau al-quwat al-mumayyizat. Yang pertama, tidak hancur bersama hancurnya jasad, tidak menggunakan alat jasmania atau alat badaniyah sehingga tidak menjadi kuat karena kuatnya tubuh, atau sebaliknya memiliki 2 daya. Jika keduanya optimal akan diperoleh kebahagiaan atau sa'adah. Kebahagiaan itu atau 2 daya itu yaitu teoritis dan praktis. Teoritis atau alimat berhubungan dengan yang abstrak, menghasilkan pemikiran yang benar. Praktis atau amilat berhubungan dengan materi, menghasilkan kondisi jiwa yang utama. Sebelumnya 3 daya jiwa ini juga sudah saya jelaskan pada tadi bagian awal tentang pembahasan manusia. Urutan kemunculan daya jiwa manusia menurut Ibnu Maskawai. Yang pertama, kali tampak al-bahimiyah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, karakter kematerian. Selanjutnya tampak al-ghadabiyah, gerak, keinginan, insting atau berpikir dan mempertahankan diri, karakteristik kebinatangan. Baru kemudian muncul al-natiqah, diawali dari kemampuan berpikir, akli, dipuncaki dengan kerinduan kepada kebajikan mutlak al-khair al-mutlak, sehingga mampu menerima pancaran hikmah dari Tuhan. Karakter kemanusiaan atau ketuhanan. Tanda dimulainya fase akil adalah daya malu. Dengan datangnya daya malu ini berarti seseorang mulai memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Saat daya ini muncul, berarti jiwa manusia telah siap menerima pendidikan. Setelah penjelasan dari 3 daya jiwa manusia, selanjutnya yaitu tentang apa sih manusia ideal, seperti apa
sebutan manusia ideal. Syarat awal untuk manusia ideal yaitu kecintaan akan ilmu atau pengetahuan, al-syaq ila al-ma'rif wa al-ulum. Ciri-cirinya memiliki pengetahuan yang menyeluruh atau kulliyat, bukan partikular atau juz'iyat, karena kalau universalitas bisa diketahui, otomatis terpahami pula partikularitas. Untuk mengetahui secara kulliyat, tafakkur bersatu dengan akal dari sesuatu yang nyata menuju sesuatu yang hakiki atau abadi, melepaskan diri dari yang terbatas menuju akal yang tidak terbatas. Kedua, kontemplasi atau menyatukan diri dengan Tuhan agar memperoleh kemurahannya sehingga mendapat pancaran hikmah, sehingga pada akhirnya seluruh realitas saling terkait satu dengan yang lain dan bertaut dalam satu persepsi universal atau ma'rifat. Yang keempat, manusia yang mencapai tahap inilah yang disebut aliman tamman, manusia sempurna atau ideal sekaligus memperoleh al-sa'adah atau kebaikan. Relasi manusia dan kebaikan atau cinta. Cinta dari relasi manusia dan kebaikan terbagi menjadi dua, yaitu cinta manusiawi dan cinta ilahi. Cinta manusiawi, cinta yang cepat melekat dan cepat pudar, cinta yang dasarnya kenikmatan, cinta yang cepat melekat dan lambat pudar, cinta yang dasarnya kebaikan, cinta yang lambat melekat dan cepat pudar, cinta yang dasarnya kemanfaatan, cinta yang benar-benar melekat dan sangat lambat pudar, cinta yang dasarnya semua kebaikan. Cinta ilahi yaitu berkumpulnya semua kebaikan, murni, lepas dari pengaruh materi maupun pengaruh duniawi. Keutamaan akhlak atau al-wasat. Semua yang baik dan utama disebut i'tidalat, keseimbangan atau keserasian. Hakikat keseimbangan itu adalah pertengahan atau al-wasat, antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan. Posisi tengah adalah keadaan yang membawa jiwa kepada situasi utama al-fadilat. Posisi tengah al-bahimiyat adalah al-ifah, menjaga kesucian diri. Posisi tengah al-ghadabiyah adalah al-syaja'ah, keberanian. Posisi tengah al-natiqoh adalah al-hikmah, kebijaksanaan. Gabungan dari semua posisi tengah al-adalah atau keadilan. Keempat posisi tengah tersebut merupakan pokok keutamaan, sedangkan semua keutamaan lainnya merupakan cabangnya dan jenis serta pemahamannya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Keutamaan akhlak al-wasat sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Sumber sifat buruk manusia yang satu atau yang pertama yaitu sifat buruk, perilaku berkekurangan atau berkelebihan, sumbernya marah atau ghadab, takut mati dan kesedihan. Buah marah, ujub, iftikhar atau bermegah-megahan atau sombong, takabur, al-mira, cekcok, al-lajaj, menang sendiri, al-muzah, terlalu banyak gurau, al-tih, membohongi diri, al-istihza, mencemooh, menertawakan, dan al-daim, menindas atau menzolimi. Sumber takut mati, yang pertama tidak tahu hakikat kematian. Jadi pada diri atau jiwa manusia muncullah rasa ketakutan akan kematian. Dan yang kedua, tidak tahu tujuan jiwa. Yang ketiga, tidak tahu kekekalan jiwa, karena dunia ini hanya sementara, yang kekal hanyalah di akhirat kelak. Yang keempat, dugaan bahwa mati adalah sakit yang sangat berat. Yang kelima, takut siksaan setelah kematian. Yang keenam, tidak tahu apa yang dialami setelah mati. Yang ketujuh, berat berpisah dengan keluarga, harta, dan segala kesenangan duniawi. Sumber kesedihan, yang pertama berpisah dari yang dicintai, dan yang kedua gagal meraih yang dicari. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan menjaga kesehatan jiwa atau menguatkan akhlak. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang keji yang suka pada kenikmatan-kenikmatan keji, suka dan bangga berbuat dosa, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan dan prakteknya,
sehingga dapat melayani jiwa. Karena bila jiwa tak lagi berpikir dan tak lagi mencari makna, ia akan tumpul dan bodoh, serta kehilangan substansi kebaikan. Sejak kecil terbiasa melatih diri dengan berpikir dan belajar ilmu matematika, geometri, aritmatika, musik, dan astronomi, pasti dia akan terbiasa dengan kejujuran dan menyukai kebenaran. Dan yang terakhir yaitu tidak hidup berlebihan atau bermegah-megahan, hidup sederhana atau secukupnya, sebab kebahagiaan eksternal tidak ada batasnya. Cara menjaga kesehatan jiwa atau menguatkan akhlak yang kedua. Yang pertama, berlatih untuk tidak menggelorakan fakultas hawa nafsu dan amarah, memperhatikan seluruh tindakan dan rencananya, serta organ tubuh dan jiwa yang akan digunakan untuk melaksanakan rencananya itu. Mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh seperti sikap serakah, amarah, atau apa saja yang menghalangi menuju keutamaan jiwa. Introspeksi diri, ada kalanya musuh lebih bermanfaat dibanding teman karena musuh tidak malu untuk menunjukkan letak kecacatan kita. Setelah belajar menjaga kesehatan jiwa, kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang metode perbaikan akhlak. Yaitu yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama yaitu al-adat wal jihad, membiasakan diri dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya atau bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, introspeksi atau muhasabah diri, mawas diri. Yang keempat yaitu oposisi, mengetahui jenis penyakit dan sebabnya, mengobati atau menghapus penyakit tersebut dengan menghadirkan lawan-lawannya. Beberapa materi pendidikan akhlak yaitu ada 3. Yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh, misalnya sholat, puasa, haji. Hal-hal yang wajib bagi jiwa, misalnya akidah yang benar, mengesahkan Allah, motivasi untuk senang kepada ilmu. Hal-hal yang wajib bagi hubungan sesama manusia, misalnya ilmu muamalah, perkawinan, pertanian, saling menasehati, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pokok-pokok akhlak pencari hikmah. Ada 7 penjelasan. Yang pertama yaitu lebih suka yang hak daripada yang batil dalam keyakinan, lebih suka kebenaran daripada kebohongan dalam berbicara, lebih suka yang baik daripada yang buruk dalam bertindak. Yang kedua, selalu berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, sangat hati-hati memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, senang terhadap keindahan. Dan yang ketujuh, mampu menjaga kestabilan jiwa menghadapi persoalan. Pembahasan yang terakhir dari materi ini yaitu pokok-pokok akhlak pencari hikmah. Tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum berpikir lebih mendalam. Kedua, berani dalam kebenaran. Ketiga, mengisi sisa umurnya dengan hanya melakukan hal-hal yang penting. Keempat, untuk melaksanakan yang seharusnya, tidak takut mati atau miskin. Selanjutnya yaitu tidak menanggapi perkataan orang jahat dan dengki. Selalu menjadi kondisi yang baik dalam semua keadaan, kaya, fakir, terhormat atau terhina. Ingat sakit ketika sehat, sedih ketika senang, dan tulus ketika marah. Yang terakhir yaitu kuat keinginan dan optimis dengan sepenuhnya percaya kepada Allah. Baik, saya lanjutkan materi yang kedua yaitu mengenal ayat-ayat An-Nafs. Yang pertama, daya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajurakum yaumal qiyamah. Fama zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannati faqad faza. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang kedua yaitu totalitas diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 3 dorongan jiwa terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ammarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa li'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Yang kedua yaitu nafsu lawwamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawwamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali atau nafsunya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1-2. Yang ketiga yaitu mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Selanjutnya yaitu nafsu pada dasarnya baik dan disempurnakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan, mengembangkan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang memendamkannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Nafs itu baik menjadi jelek bila dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Tak pada iktasabat adalah huruf yang dipaksakan. Melambangkan perbuatan jelek itu bukan natur tapi dipaksakan. Selanjutnya, kenali nafs dan kendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Baik, itulah sedikit pemaparan dan penjelasan 2 materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan pelafalan ayat Al-Quran yang kurang berkenan, karena apabila ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Cukup sekian, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.